Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah di sini teman-teman sudah hadir? Apabila sudah hadir, silakan menyalakan kameranya ya. Sel. Baik. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Alhamdulillah ya, kita masih dipertemukan hari ini meskipun hanya via daring nih. Kita tetap harus bersyukur karena kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya selaku Ibu Asrama periode 2019-2020 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman karena sudah hadir dan menyempatkan waktunya untuk melaksanakan musyawarah yang bertujuan untuk melakukan pemilihan Ibu Asrama periode 2020-2021. Sebelum acaranya dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk pemilihan kali ini saya membutuhkan 3 kandidat yang ingin menjadi ibu asrama periode 2020-2021. Apakah di sini teman-teman sekalian ada yang ingin mengajukan diri sebagai ibu asrama? Jika ada, silahkan acungkan tangannya. Pada teman-teman dipersilakan, apakah ada yang bersedia untuk menjadi ibu asrama periode 2020-2021. Jika ada, silahkan on mikrofonnya dan acungkan tangannya ya. Baik, pada saudara. Izin saya mengajukan diri sebagai kandidat. Baik, terima kasih Layla sudah berani mengajukan diri sebagai ibu asrama. Selanjutnya, apakah teman-teman yang lain ada yang ingin mengajukan diri lagi selain Layla? Kepada teman-teman yang ingin mengajukan diri, dipersilahkan. Saya tidak ingin mengajukan diri sebagai kandidat, tapi apakah saya diperbolehkan untuk mengajukan salah satu teman-teman di sini semua untuk menjadi kandidat? Baik, terima kasih memberikan pendapatnya. Siapa yang ingin Anda ajukan sebagai ibu asrama kali ini? Saya ingin mengajukan Indriani sebagai kandidat ibu asrama. Alasannya kenapa ya Renata ingin mengajukan Indriani sebagai kandidat kali ini? Saya merasa bahwa Indriani ini mempunyai sifat mengayomi teman-temannya. Jadi di sini saya kan asrama sering kata musik, kangen orang tua. Nah, selama ini Indri sangat membantu saya untuk menghadapi masa-masa sulit saya. Jadi saya merasa Indri cocok untuk jadi ibu asrama. Baik, terima kasih Renata atas pendapatnya. Pendapatnya saya simpan dulu ya. Adakah yang ingin mengajukan lagi? Saya boleh ngajuin kandidat gak, Sel? Boleh sangat. Menurut saya, Azizah, kan dia punya basic menjadi ketua ya. Jadi menurut saya ingin mengajukan Azizah sebagai kandidat. Baik, terima kasih Fitri. Pendapatnya saya simpan dulu ya. Sudah ada 2 orang yang mengajukan temannya untuk menjadi kandidat nih. Mungkin ada yang memang bersedia dari dirinya sendiri untuk mengajukan menjadi ibu asrama. Adakah yang bersedia? Bersedia dari dalam dirinya sendiri? Oke, baik. Mungkin tidak ada ya. Jadi, bagaimana nih Indriani dan Aziza mengenai pendapat teman-temannya? Renata mengajukan Anda sebagai kandidat untuk ibu asrama kali ini dan Fitri juga mengajukan Aziza untuk menjadi kandidat.
Apakah kalian berdua menerima dan bersedia? Mohon maaf kepada Renata, saya sendiri belum siap untuk menjadi ibu asrama karena ibu asrama itu memiliki tanggung jawab yang besar. Dia harus mengayomi teman-temannya dan lain-lainnya, dan itu saya merasa diri saya itu belum siap untuk tanggung jawab seperti itu. Jadi saya sebenarnya tidak bersedia untuk menjadi kandidat ibu asrama itu. Baik Indri, kemudian bagaimana dengan Azizah? Baik, dari saya sendiri, saya sebelumnya kan memang betul apa kata Fitri, kalau saya sudah pernah menjadi ketua sebelumnya. Saya sangat berterima kasih sama Fitri karena sudah memilih saya menjadi calon kandidat ibu asrama. Baik, terima kasih Aziza. Jadi mungkin dari Aziza sendiri bersedia ya menerima tanggapan si Fitri. Kemudian dari Indriani nih belum yakin untuk menjadi kandidat. Apakah ada yang lain yang ingin mengajukan dirinya? Bagaimana nih? Tidak ada ya. Apakah Indriani yakin nih? Sebenarnya saya belum yakin ya untuk bertanggung jawab sebagai ibu asrama, tapi karena saya dipercaya oleh teman saya, terutama Renata, untuk menjadi ibu asrama, mungkin saya akan mencoba untuk menjadi kandidat. Saya bersedia menjadi ibu asrama. Baik, karena kesepakatan awal saya membutuhkan 3 kandidat untuk menjadi ibu asrama ini, jadi sekarang kita sudah menemukan 3 kandidatnya. Yang pertama, kandidat pertama ini ada Laila Nur Soliha, dan yang kedua ini ada Indriani, yang ketiga Aziza Nur Haliza. Oke, sekarang masuk kepada sesi penyampaian visi misi ya. Bagi kandidat pertama yaitu Laila Nur Soliha, dipersilahkan untuk menyampaikan visi dan Baik teman-teman, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar Laila. Baik, terima kasih. Jadi pada kesempatan kali ini, jika saya terpilih menjadi ibu asrama, tentunya saya memiliki visi misi. Nah, visi yang saya miliki yaitu menjadikan mahasiswa yang berada di asrama Pulau Mas menjadi mahasiswa yang aktif, inovatif, bertanggung jawab, dan tetap berlandaskan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, untuk mendukung terjalannya visi tersebut, saya pun memiliki visi. Yang pertama ini yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan mahasiswa D4 Kebidanan Poltekkes Jakarta 3 terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, menjadikan asrama Pulau Mas sebagai jembatan antar sesama mahasiswa dan sivitas akademika untuk mempererat hubungan kekeluargaan dan kerjasama antar personal. Kemudian yang ketiga, menciptakan rasa kepedulian dan rasa tolong-menolong terhadap sesama teman, adik, kakak, serta sivitas akademika yang berada di asrama Pulau Mas. Dan juga dengan adanya asrama dan ibu asrama sebagai pengganti orang tua di asrama, insya Allah akan menciptakan generasi muda yang berkualitas, berakhlak mulia, dan amanah. Terima kasih atas visi misi yang telah saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Baik, terima kasih Saudara Laila. Sebagai kandidat pertama ini, visi dan misinya cukup bagus ya, teman-teman bisa mendengar sendiri. Kemudian lanjut untuk pemaparan visi misi dari kandidat nomor 2 yaitu Indriani. Pada Indriani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya menjadi kandidat nomor 2 sebagai ibu asrama. Saya akan menyampaikan visi dan misi saya.
Visi saya itu menciptakan atmosfer yang kondusif dan menyenangkan bagi pengembangan diri, karakter, intelektual, minat bakat, dan solidaritas mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa yang memegang kebenaran dan memahami kebinekaan. Selanjutnya ada misi saya. Misi saya ini hanya 2, tapi insya Allah saya bisa mewujudkan misi saya ini. Yang pertama, menyelenggarakan program ekstrakurikuler untuk mendukung kegiatan akademik, potensi, dan jati diri mahasiswa. Yang kedua, menumbuhkan semangat kerjasama, toleransi, dan kompetensi dengan konsep dasar maju bersama. Itulah visi misi yang sudah saya buat. Terima kasih. Terima kasih Indriani telah menyampaikan visi misinya dengan baik. Selanjutnya kita langsung masuk ke kandidat nomor 3 untuk pemaparan visi dan misinya. Kepada Aziza Nurhaliza dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada Saudara Sela. Untuk kesempatan kali ini saya memaparkan visi misi saya sebagai ibu asrama. Visi saya yang pertama itu menjadikan penghuni asrama yang tertib administrasi dan mengembangkan potensi warga secara kekeluargaan yang berasaskan Pancasila. Lalu kemudian misi saya sebagai ibu asrama yaitu untuk mencapai visi tersebut di atas, maka disusun misi sebagai berikut, yaitu pertama, optimalisasi pelayanan administrasi dalam mewujudkan organisasi yang tertib administrasi. Kedua, melakukan pemetaan bakat dan minat masing-masing penghuni asrama. Yang ketiga, memfasilitasi kegiatan penghuni asrama yang sesuai bidangnya masing-masing. Keempat, mendelegasikan penghuni asrama dalam berbagai kegiatan yang sesuai bakat dan minatnya masing-masing. Yang terakhir, menjadikan lingkungan asrama yang bersih dan sehat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk penyampaian visi dan misinya udah disampaikan oleh ketiga kandidat. Selanjutnya mungkin ada beberapa teman yang ingin menanggapi dari visi misi tersebut nih. Bagaimana? Pada Renata, Rina, dan Fitri bisa memberikan pendapatnya. Menurut saya memilih Lela karena dari visi misi tersebut sudah cukup bagus dan dia bisa mengayomi teman-temannya untuk toleransi. Dan si Lela itu orangnya aktif juga dalam lingkungan masyarakatnya. Oke, baik Rina. Terima kasih atas pendapatnya. Jadi Rina memberikan pendapat kepada untuk Laila Nursolihah. Mungkin teman-teman yang lain ingin menanggapi. Dipersilahkan. Menurut saya, karena Azizah punya basic pemimpin, karena ketua juga, dia cocok deh menjadi ibu asrama selanjutnya. Terima kasih Fitri. Bagi yang ingin memberikan pendapat bisa langsung aja ya. Tapi menurut saya sih mendingan Lela karena menurut saya Azizah itu kurang aktif dalam lingkungan masyarakat, mendingan si Lela yang aktif dalam lingkungan masyarakatnya. Bagaimana? Ada yang ingin memberikan tanggapan lagi? Mungkin karena Azizah sedang sibuk, karena dia juga menjabat sebagai ketua BEM, jadi wajar saja. Dia juga pernah jadi ketua BEM, dia juga pernah jadi ketua kelompok, walaupun sekarang sudah pensiun dari ketua BEM, mungkin saatnya dia sudah menjadi ibu asrama, karena dia mempunyai basic ketua. Nah, kalau Lela sendiri, menurut saya dia, walaupun dia mengayomi, tapi dia menurut saya kurang sulit dalam berkomunikasi. Menurut saya gitu, Rina. Lela.
Selanjutnya bagaimana nih Renata nih? Belum menyampaikan pendapatnya. Ya, jadi saya mau menanggapi apa yang dikatakan Fitri tadi. Aziza memang punya pengalaman untuk memimpin organisasi, tapi pada kenyataannya di saat sehari-hari Aziza itu cukup sulit untuk dihubungi. Jadi saya merasa Aziza kurang apa ya? Itu jadi satu sisi kurang lah untuk Aziza, karena kan sebagai pemimpin kita harus selalu ada ya buat teman-teman, buat tingkat sekitar. Jadi kalau misalkan lagi ada saat yang genting ataupun urgent gitu, nah itu ya gimana gitu. Sedangkan Aziza kan jarang, maksudnya sulit untuk dihubungi. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada teman-teman sudah menyampaikan pendapatnya. Kemudian saya persilahkan kepada kandidat untuk menanggapi beberapa tanggapan dari teman-temannya ini. Ya, silahkan kandidat. Terserah mau nomor dulu aja yang ngomong. Kepada kandidat, dipersilahkan. Mohon maaf, saya ingin menyampaikan pendapat saya. Jadi menurut visi misi yang telah saya sampaikan tadi, saya rasa saya udah merasa cukup mampu, cukup cukup siap menjadi ibu asrama ini, karena dari saya membuat visi misi pun saya telah mempersiapkan sejak beberapa hari yang lalu. Saya telah memikirkan secara matang gitu. Jadi menurut saya ini udah cukup siap untuk memimpin asrama Pulau Mas ini. Tuh. Mungkin itu menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Lela sudah menyampaikan. Bagaimana nih kandidat yang lainnya, Indriani dan Aziza? Apa yang membuat teman-teman ini harus memilih kalian nih? Jadi saya di sini akan meyakinkan teman-teman bahwa saya ini yakin dan pasti bisa untuk mengemban tanggung jawab sebagai ibu asrama. Ditambah lagi karena teman-teman terutama Renata sudah mendukung saya, jadi saya semakin yakin kalau saya ini bisa bertanggung jawab untuk menjadi ibu asrama. Terima kasih Indriani. Sekarang selanjutnya kepada Aziza Nurhaliza, dipersilakan. Terima kasih untuk Sela. Sebelumnya saya sangat berterima kasih juga kepada Fitri. Saya yakin insya Allah kalau saya menjadi ibu asrama, saya bisa memimpin teman-teman untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, kemudian menjadi wanita-wanita yang istilahnya disiplin lah ya, walaupun jauh dari orang tua ataupun jauh dari sanak saudaranya, tidak perlu rasa takut, karena saya selaku jadi ketua pun saya sebelumnya kan saya sudah jadi ketua, jadi saya dapat selalu bisa lah menjadi pribadi yang baik. Ya, sekian dari saya. Terima kasih para ketiga kandidat. Wah, pertarungan cukup sengit ya, karena ketiga-tiganya memiliki potensi yang luar biasa. Bagaimana nih, ada yang ingin mendakapi Kak? Kayak misalnya ada yang ingin bercerita tentang kepribadian masing-masing kandidat ini di asrama, bagaimana menurut kalian seperti itu? Menurut di sini saya kita mengadakan musyawarah ya, jadi ya nggak apa-apa. Jadi persilakan kalau mau menyampaikan pendapat. Saya masih di pendirian saya ya. Menurut saya karena saya cukup kenal dekat dengan Azizah dan tahu kalau dia dapat memimpin dan menghandle yang lainnya, serta dia berlaku adil juga loh. Jadi menurut saya ya tetap saja Azizah dapat memimpin dengan baik.
menurut saya tetap Lela yang jadi pemimpinnya. Karena dalam misinya juga udah tertera, dalam pengucapannya juga bagus, juga bisa mengayomi, aktif, terus dia juga mempunyai sikap toleransi kepada teman-temannya, gitu. Saya sih tetap dukung si Lela. Saya juga tetap pada pendirian saya, yaitu memilih Indriani, karena walaupun mungkin di awal Indri agak ragu, tapi akhirnya Indri punya keyakinan gitu, punya kemauan untuk menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Saya rasa semua orang juga punya sifat memimpin di dalam diri dia sendiri. Jadi kan di sini kita juga sama-sama gitu. Jadi kita belajar bareng-bareng, nggak cuma satu mimpin yang lain gitu, tapi di sini kan kebersamaan gitu yang dijalin gitu. Jadi saya merasa bahwa Indri tetap jadi pilihan saya untuk kandidat Ibu Asrama. Terima kasih. Wah, iya. Ya. Terima kasih teman-teman. Tapi maaf ya memotong. Tapi menurut saya kenapa kita nggak memilih ibu asrama yang memiliki basic sebagai ketua? Bukannya itu lebih gampang dan lebih mudah dikoordinasi ya dengan yang lain? Saya rasa setiap orang punya kesempatan yang sama ya. Jadi saya merasa bahwa ya Indri tuh memang punya kemampuan juga gitu untuk memimpin. Saya nggak bilang Azizah untuk nggak boleh mimpin lagi ya, cuman saya mau semua orang tuh punya kesempatan yang sama aja gitu. Ya, bagus pendapatnya ya. Bagaimana nih pendapat kandidat nih, teman-temannya mendukung kalian ya dengan sangat semangat nih? Ya, kalau menurut saya pribadi nih ya, buat teman-teman yang memilih kandidat Ibu Asrama pada tahun ini, untuk lebih mengingat lagi visi misi yang tadi disebutkan dari kita sebagai kandidat gitu. Visi mana yang sudah matang gitu, karena dalam menjalankan keseharian nanti bersama ibu asrama yang baru, ibu asrama itu harus harus mewujudkan visi misi yang telah mereka ucapkan pada saat. Tolong lebih diingat-ingat lagi kalian salah tulis. Terima kasih. Baik, terima kasih Lela. Untuk yang lain, bagaimana? Jadi gini ya, mungkin banyak dari teman-teman yang menganggap bahwa saya ini pendiam atau lain sebagainya. Tapi saya yakin ketika saya nanti menjadi ibu asrama, saya akan bertanggung jawab dan mengubah segala perbuatan yang jelek-jelek tadi. Saya akan mengemban tugas dengan penuh tanggung jawab sebagai ibu asrama. Iya, terima kasih Indri. Bagaimana tanggapan Azizah nih mengenai teman-temannya nih yang mendukung secara semangat banget nih, apalagi Fitri ini? Baik, terima kasih Sela. Sebelumnya suara saya itu terdengar gak sih di kalian? Jelas, terdengar jelas. Ya, soalnya kalian di kamera saya diam-diam aja nih. Oke, terima kasih untuk Renata sebelumnya atas kritikannya. Tapi boleh saya berikan sedikit apa sih namanya tuh kalau misalkan orang jadi aku pengen nyampe ini ke Renata, kalau misalkan insya Allah kalau Renata milih saya sebagai ketua, saya bisa
membimbing kalian menjadi anak-anak teman-teman yang baik kepada orang tuanya, terus bisa menjaga sikap sebagai seorang mahasiswa. Jadi insya Allah ketika saya jadi ketua, saya akan perbaiki kesalahan saya nanti. Ya, terima kasih kepada ketiga kandidat. Jawaban yang lumayan bagus ya dari masing-masing ini, karena masing-masing memiliki pribadi yang optimis nih. Teman-temannya pun masih bersikeras untuk mendukung kalian masing-masing. Karena menurut Fitri tadi, Aziza Nurhaliza ini mempunyai jiwa pemimpinnya itu sudah terbiasa karena dia memang ketua organisasi, ketua yang lainnya memang sudah berpengalaman gitu di bidangnya. Makanya Fitri merekomendasikan Aziza karena memang Aziza ini basicnya sudah menjadi ketua sebelumnya. Kemudian di sini Laila Nursolihah ini mempunyai kepercayaan diri yang tinggi dan optimisme yang tinggi nih. Dia mencalonkan sendiri karena dia sudah memiliki kesiapan sebelumnya, sudah menyiapkan visi misi dengan baik, dan dia sudah yakin kalau dia memang pantas untuk menjadi ibu asrama. Kemudian dari Indriani sendiri ini direkomendasikan oleh Renata karena menurut Renata ini Indriani ini merupakan pribadi yang bisa mengayomi teman-temannya, bisa menjadi teman curhat juga nih, sebagai ibu asrama kan harus bisa dekat juga dengan semuanya kan. Dan juga menurut Rina Rahmadani tadi bahwa Laila Nursolihah ini memiliki basic yang bisa berbicara di depan umum, yang dimana ketua ini memang harus memiliki kemampuan tersebut ya. Benar gak teman-teman? Benar. Iya, jadi menurut saya kan merupakan ibu asrama periode sebelumnya nih, 2019-2020, di mana saya ini sudah mengamati kalian. Sebagai ibu asrama ini, saya mengamati bagaimana tingkah laku kalian selama di asrama. Saya sudah kenal jelas dengan kalian, bagaimana pribadinya saya sudah melihat. Kemudian menurut saya, yang pantas menjadi ibu asrama ini adalah seseorang yang mempunyai jiwa keibuan ya, bisa mengayomi teman-temannya, bisa menjadi sekaligus bisa menjadi teman curhat teman-temannya, karena kita di asrama ini kan hidup bersama gitu, tidak bersama keluarga kita. Jadi keluarga kita ini yang memang yang ada di asrama ini, jadi kita membutuhkan sosok ibu, dan pribadi inilah yang bisa mengayomi kita gitu. Jadi bagaimana menurut pendapat teman-teman? Setuju gak kalau ibu asrama ini memang yang seharusnya bisa mengayomi kita? Menurut saya setuju sih. Yang lainnya bagaimana nih? Boleh menyampaikan pendapat. Rina, Renata, Indriani, Aziza, dan Laila boleh menyampaikan pendapatnya. Bagaimana nih? Setuju gak sama pendapat saya? Menurut saya setuju. Baik, terima kasih. Karena saya mengamati dari tingkah laku kalian, keseharian kalian bagaimana, itu saya mengetahui bahwa yang memiliki jiwa seperti itu yang bisa mengayomi kita di asrama nanti adalah Indriani nih, menurut saya. Karena Indriani ini memiliki jiwa yang seperti itu ya, bisa mengayomi teman-temannya dari tingkah lakunya, kesehariannya ini seperti apa. Meskipun pada basicnya Aziza Nurhaliza ini memang pernah menjadi ketua ya, jadi lebih berpengalaman menjadi ketua, tapi sebagai ibu asrama ini bukanlah sebagai ketua organisasi yang seperti itu, tapi kita harus bisa mengayomi sesama kita gitu. Baik kepada Laila Nursolihah, saya juga sudah mengetahui bahwa Laila Nursolihah ini memiliki kepercayaan diri yang tinggi, bisa berbicara di depan umum, public speaking-nya bagus, dan ya memang kandidat kali ini tahun 2020-2021 ini memang sangat bagus. Jadi teman-teman dan saya juga bingung nih menentukan siapa yang akan menjadi calon penerus ibu asrama 2020-2021 ini. Itu sih sebenarnya untuk Indri, karena
untuk Indriani sendiri kan dia memiliki sifat yang pemalu. Mungkin dengan dipercayakan dan diberi tanggung jawab sebagai ibu asrama, mungkin karakter dari Indriani dia akan berubah menjadi seseorang yang berani dalam berbicara di depan umum, berani menyampaikan pendapat, dan aktif secara di sosial masyarakat. Jadi menurut saya setuju saya sih untuk Indriani. Menurut saya seperti itu. Bagaimana tanggapan yang lain nih, khususnya pada Rina dan Renata? Ya, jadi sebenarnya saya juga setuju aja sih, karena dari awal saya juga mendukung ini. Ya, saya merasa bahwa karakter ibu asrama yang diperlukan memang ada di Indri gitu. Jadi sampai sekarang saya masih tetap pada pilihan saya. Bagaimana kepada Rina? Karena sebelumnya kan Rina mendukung Laila nih. Bagaimana? Setuju atau tidak? Untuk karakter ibu asrama sendiri harus mengayomi teman-temannya ini. Menurut saya setuju, karena dengan diberi kesempatan kepada Indriani, mungkin dia akan menjadi lebih aktif lagi, bisa berbicara di depan umum. Walaupun saya tetap memilih untuk Laila. Terima kasih Rina telah menyampaikan pendapatnya. Bagaimana nih untuk para kandidatnya nih, mungkin bisa memberikan pendapat lagi nih supaya teman-temannya ini yakin nih apakah memang kalian menyetujui apabila Indriani ini menjadi ibu asrama, atau kalian masih meyakini diri sendiri kalau kalianlah yang pantas untuk menjadi ibu asrama. Silahkan menyampaikan pendapatnya. Baik, kalau misalkan dari teman-teman sendiri telah setuju untuk memilih Indri, gitu. Dari saya pun ya akan saya balikan juga kepada teman-teman gitu, karena kan keputusan ini keputusan bersama ya, bukan keputusan sendiri gitu. Jadi saya kembalikan kepada teman-teman. Semoga pilihan teman-teman ini adalah pilihan yang tepat, dan semoga Indri juga dapat menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab gitu ya. Mungkin dari saya itu aja. Terima kasih Laila. Bagaimana yang lain? Azizah mungkin ingin menyampaikan pendapat ya? Kurang lebih pendapat saya hampir sama seperti Laila ya, karena seorang Indri itu sosok yang sudah menjadi keibuan ya menurut para teman-teman. Jadi mudah-mudahan juga Indri yang sudah diberi tanggung jawab menjadi pribadi yang baik, menjadi ibu asrama yang dapat mengayomi teman-temannya dan berlaku adil kepada teman-temannya ya Indri. Selamat. Terima kasih pada teman-teman nih. Bagaimana pendapat Indriani nih apabila sekarang kan belum pasti nih Indriani terpilih, tapi apabila memang teman-teman ini setuju Indriani ini menjadi ibu asrama, bagaimana pendapat Indri ini? Apa yang akan Indri lakukan untuk kita semua? Pastinya karena teman-teman sudah percaya, jika saya nanti terpilih, teman-teman sudah percaya pada saya, pastinya saya akan menjalankan tanggung jawab tersebut dengan sangat baik. Terima kasih untuk pemilihan bersama kali ini. Kandidatnya memang sangat luar biasa ya, sehingga kita pun akan sulit untuk menentukan siapa yang akan menjadi ibu asrama kali ini. Tapi pada musyawarah kali ini kita saling memberikan pendapat satu sama lain aja ya, supaya kita mendapatkan suatu kesepakatan siapakah yang akan menjadi ibu asrama kali ini. Nah, dari keputusan teman-teman, saya kan tadi sudah menyampaikan pendapat saya bahwa ibu asrama ini harus mempunyai sifat mengayomi dan harus menjadi teman bagi anak-anak asrama ini. Saya berpendapat bahwa karakter tersebut memang ada pada Indriani dan teman-teman semua sudah menyetujuinya. Jadi saya memutuskan untuk ibu asrama selanjutnya untuk periode 2020-2021 ini jatuh kepada Indriani. Tepuk tangan untuk Indriani.
Kemudian untuk kandidat nomor 1 dan 2, Laila Nur Solihah dan Aziza Nur Haliza, kalian jangan berkecil hati ya, karena kita ini sebenarnya di sini hanya bermusyawarah saja untuk menentukan siapakah yang memang pantas untuk menjadi ibu asrama. Tapi bukan berarti kalian berdua ini tidak pantas, karena mungkin ada kesempatan lain di tahun depan kalian bisa menyalonkan lagi untuk memperbaiki dirinya, untuk lebih memantaskan diri lagi untuk menjadi ibu asrama tahun depan mungkin ya. Kepada Indriani selaku ibu asrama yang baru periode 2020-2021 dipersilahkan berbicara kepada calon anak-anak asrama ini yang akan menjadi tanggung jawab Indri pada periode selanjutnya nih. Ya, terima kasih kepada teman-teman. Sebelumnya saya tidak menyangka bahwa teman-teman ini percaya kepada saya untuk menjadi ibu asrama. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung saya dan memberikan tanggung jawabnya ini kepada saya. Saya juga menjalankan tugas ini berarti tidak sendiri ya, berarti ini juga butuh kerjasama teman-teman, support saya supaya saya juga bisa menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Jadi mudah-mudahan saya selaku ibu asrama 2020-2021 bisa menjadi ibu asrama yang bertanggung jawab dan mengayomi teman-teman sekalian. Cukup itu saja yang saya sampaikan untuk teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya kepada Indriani. Mungkin teman-teman sekalian ingin menyampaikan sesuatu pesan nih kepada Indriani supaya Indriani ini bisa menjadi ibu asrama yang lebih baik ke depannya. Aspirasi kalian mungkin ingin seperti apa nih asramanya? Boleh? Langsung saja pendapatnya dipersilahkan pada teman-teman semua. Sebelumnya, selamat kepada Indriani yang telah terpilih menjadi ibu asrama periode selanjutnya. Saran saya sih cuman sedikit saja ya. Semoga di kedepannya nanti Indriani dapat membuat forum kepada kita semua, kepada anak-anak asrama untuk mengenal lebih jauh lagi siapa itu Indriani dan bagaimana ibu asrama kita, personality atau kepribadian dari ibu asrama kita yang baru. Menurut saya sih seperti itu aja sih. Terima kasih Fitri sarannya. Ya, terima kasih Fitri. Selanjutnya yang lain, ayo berpendapat nih supaya membangun asrama yang lebih baik dengan pemimpin yang baru. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat pada Indriani untuk telah terpilihnya sebagai ibu asrama. Saran saya sih, semoga asramanya lebih efektif, lebih tertib dan mempunyai peraturan yang lebih akurat. Itu aja. Terima kasih Rina atas sarannya. Ya, sama-sama. Ya, Indriani. Ya, terima kasih teman-teman sarannya. Teman-teman ini semoga Indriani bisa tampung dan juga bisa menjadikan asrama lebih baik. Adakah yang lainnya yang ingin menyampaikan pesan mungkin dari Renata atau Aziza Nur Haliza serta Laila? Silahkan. Demi kenyamanan dan keamanan bersama kita nih di asrama nih. Mungkin Renata terlebih dahulu kali ya sebagai pemilih Indri gitu dari awal. Silahkan Renata. Iya boleh, silahkan Renata. Ya sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada Indri sudah terpilih. Saya berharap banyak sih sama Indri, maksudnya semoga dengan terpilihnya menjadi ibu asrama bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih pede, lebih dekat sama kita semua, karena kan tadi dibilang nggak semua
semuanya dekat sama Indri. Jadi saya berharap semoga kita semua bisa pertemanannya lebih kuat, persaudaraan kita lebih kuat juga. Terima kasih kepada Renata atas sarannya. Ayo yang lain, bagaimana nih? Kita harus menampung aspirasi kalian semua nih supaya asrama jadi lebih baik. Untuk Indri, selamat ya. Dan dijalankan dengan sepenuh hati ya, Indri. Selamat. Terima kasih kepada Aziza atas sarannya. Terima kasih kepada teman-teman atas aspirasinya dan saran-sarannya. Semoga saran-saran ini bisa saya jadikan acuan untuk menjalankan tanggung jawab sebagai ibu asrama. Adakah yang ingin menyampaikan lagi pendapatnya? Izin menambahkan, Sela. Sebelumnya selamat kepada Indriani setelah terpilihnya menjadi ketua dari asrama Pulau Mas ini. Dari saran-saran dari teman-teman yang lainnya, saya hanya menambahkan nanti maksudnya gimana ya? Mungkin setiap minggunya kita bisa mengadakan olahraga rutin ya, Indri. Karena kan kita ini mengingat bahwa kita ini adalah mahasiswa kesehatan, jadi harus tetap sehat. Itu jangan karena dari asrama masuk kelas dekat, jadi kita melupakan hal itu gitu. Membuat teman-teman semua anggota warga Pulau Mas ini, semua warga asrama Pulau Mas ini aktif gitu ya. Mungkin hanya itu untuk Indri. Ya, terima kasih banyak kepada Lela, sarannya sangat baik. Ya, mungkin cukup dari saya. Iya, terima kasih kepada teman-teman semuanya sudah mengikuti musyawarah ini dengan baik, menyampaikan pendapatnya, dan juga semoga pendapat-pendapat yang disampaikan ini tidak ada yang menyakiti hati kalian ya. Karena di sini kita melakukan musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan bersama kayak gitu. Nah, menurut saya, saran saya nih untuk Indri, semoga Indriani ini bisa menjadi ibu asrama yang bertanggung jawab, yang baik dan bisa mengayomi teman-temannya seperti pendapat Renata tadi bahwa Indriani ini bisa mengayomi teman-temannya. Semoga saja ketika memang si Indriani ini menjadi ibu asrama bisa mengaplikasikannya secara langsung ya kepada teman-teman semua di asrama ini, tidak hanya bohong belaka aja, tidak hanya omongan aja gitu. Tapi segala yang Indriani ucapkan daripada visi dan misinya ini bisa dipertanggungjawabkan ketika Indriani ini sudah menjadi ibu asrama. Dan juga saya berharap semoga Indriani ini bisa menjadi ibu asrama yang amanah. Dan kemudian untuk teman-teman sekalian, silahkan lebih mengenal Indriani lagi nih, karena dari kalian ini masih banyak yang belum mengenal Indriani. Katanya Indriani ini pendiam, mungkin dari kalian ini perlu mengenal lagi nih, karena kan ibu asrama ya yang mengayomi kalian, jadi kalian juga harus lebih mengenal lagi bagaimana Indriani ini. Jangan sungkan-sungkan kalau misalnya ada masalah di asrama ini, ceritakan saja pada Indriani ya. Selamat kepada Indriani dan juga selamat kepada kandidat yang lain karena mempunyai sikap yang optimis sekali. Semoga teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan dan juga rasa percaya diri yang selalu ada pada diri kalian masing-masing.
Untuk musyawarah kali ini kita sudah mendapatkan suatu kesepakatan, yaitu Indriani menjadi ibu asrama. Kemudian pada kali ini saya akan tutup musyawarah ini dengan mengucapkan alhamdulillah secara bersama-sama. Boleh mikrofonnya dibuka? Alhamdulillah. Saya selaku Ibu Asrama periode 2019-2020 mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian yang telah mendukung saya di periode sebelumnya. Kemudian saya juga ingin memohon maaf apabila saya masih banyak kekurangan. Dan terima kasih telah menyempatkan waktunya pada musyawarah kali ini. Saya tutup musyawarahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.